Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pratiwi Kurnia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi persamaan eksponensial bagian kedua. Jadi buat teman-teman yang belum menyimak video saya sebelumnya tentang bagian pertama, saya sarankan untuk menyimak dulu video sebelumnya. Saya sudah cantumkan linknya di description box. Oke, selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat. Langsung aja kita belajar sama-sama. D. Bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Bentuk yang keempat ini ciri-cirinya bilangan pokoknya memuat variabel, kemudian bilangan pokoknya sama. Di sini kita misalkan dengan Hx, tapi dia memiliki pangkat yang berbeda. Di sini simbolnya Fx dan Gx. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang keempat itu ada beberapa kemungkinan dan semuanya ini harus kita hitung kemungkinannya. Jadi bukan teman-teman pilih kemungkinannya, tapi semuanya harus dicoba. Jadi kemungkinan yang pertama Fx sama dengan Gx, kemudian yang kedua Hx sama dengan 1, kemungkinan yang ketiga Hx sama dengan -1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya genap atau keduanya ganjil, dan kemungkinan yang keempat Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx keduanya positif. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kurang 10 pangkat x kuadrat sama dengan 3x kurang 10 pangkat 2x. Nah, ini termasuk bentuk yang D karena tadi ciri-cirinya bilangan pokoknya sama dan memuat variabel, kemudian pangkatnya berbeda. Nah, di sini pangkatnya x kuadrat dan 2x. Kita coba selesaikan dengan kemungkinan yang pertama. Ini penyelesaiannya. Kemungkinan yang pertama Fx sama dengan Gx. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan Fx ini simbol untuk pangkatnya, Gx ini juga simbol untuk pangkatnya. Nah, untuk contoh soal kita Fx-nya di sini x kuadrat, ini Fx. Kemudian yang ini Gx, pangkat ya. Fx dan Gx itu simbol untuk pangkatnya. Jadi Fx-nya x kuadrat sama dengan Gx-nya 2x. Nah, ini selesaikan aja seperti biasa sehingga dapat nilai x-nya. Ini kita faktorkan, sama-sama ada x-nya boleh kita keluarkan. X kuadrat, x sudah ada di luar 1, jadi sisa x min 2x, x sudah ada di luar 1, sisa min 2 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 2 ya. Kemudian kemungkinan yang kedua Hx sama dengan 1. Nih, Hx itu simbol untuk bilangan pokoknya. Untuk soal ini Hx-nya 3x kurang 10 sama dengan 1, berarti 3x-nya sama dengan 1 tambah 10. 3x sama dengan 11, x-nya kita dapat 11/3 gitu ya. Lanjut ke kemungkinan yang ketiga, Hx sama dengan -1. Hx-nya tadi sama ya, masih 3x kurang 10 sama dengan -1, 3x sama dengan -1 plus 10, 3x kita dapat 9, x-nya sama dengan 9/3, itu dapatnya 3. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga, dia ada syaratnya Fx dan Gx-nya keduanya ganjil atau keduanya genap, jadi kita harus periksa dulu dia memenuhi syarat atau tidak untuk x sama dengan 3, jadi kita periksa dulu. Syaratnya Fx dan Gx-nya harus ganjil atau harus sama-sama genap. Jadi kita masukkan dulu ke Fx-nya. Fx-nya di sini x kuadrat. Nah, x-nya kita dapat 3. Ini 3 nih yang mau kita periksa. Jadi F3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian kita periksa lagi untuk Gx-nya. Gx-nya nilainya 2x. Berarti x-nya kita ganti 3, jadi 2 kali 3 hasilnya sama dengan 6. Nah, di sini kita cek 9 sama 6. 9 itu kan ganjil kan ya? Ya, 9 itu ganjil. 6 ini genap. Nah, satunya ganjil, satunya genap. Nah, syaratnya harus sama-sama genap, keduanya genap atau keduanya ganjil. Maksudnya sama-sama ganjil. Nah, ternyata setelah kita periksa, kita dapat Fx-nya ganjil dan Gx-nya genap. Nah, berarti ini X sama dengan 3 ini bukan merupakan himpunan penyelesaiannya karena syaratnya tidak terpenuhi. Nih.
atau saya simbolkan dengan TM, tidak memenuhi. Nah, kita lanjut ke kemungkinan yang keempat, yang terakhir. Kemungkinan yang keempat, HX sama dengan 0. HX tadi nilainya sama, 3X kurang 10 sama dengan 0. 3X sama dengan 10, berarti X-nya kita dapat 10/3. Nah, untuk yang kemungkinan keempat juga ada syaratnya, jadi kita periksa dulu lagi. Masukkan ke nilai fx-nya. Nah, di sini kalau tadi x-nya kita ganti 3, kalau di sini yang kita periksa x-nya 10/3. Jadi 10/3 sama dengan x kuadrat, jadi ganti x-nya dengan 10/3 kuadrat. 10 pangkat 2 itu 100, per 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian kita cek lagi yang gx, ganti x-nya dengan 10/3. Jadi 2x, 2 kali 10/3. 2 kali 10, 20/3. Nah, syaratnya keduanya harus sama-sama bernilai positif. Nah, ini kita dapat fx-nya 100/9, ini positif ya, benar. 20/3 ini juga positif, berarti memenuhi. Jadi karena dua-duanya positif, jadi nilai x sama dengan 10/3 ini merupakan penyelesaiannya. Jadi ini merupakan penyelesaian. X sama dengan 11/3, ini juga merupakan penyelesaian. X sama dengan 0, penyelesaian. X sama dengan 2, ini juga merupakan himpunan penyelesaian. Nah, yang bukan himpunan penyelesaian itu yang ini, X sama dengan 3, karena setelah kita periksa ternyata dia nggak memenuhi syarat. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk himpunan penyelesaiannya untuk persamaan eksponensial contoh yang pertama, HP sama dengan buka kurung kurawal, kita tulis dari yang paling kecil, berarti 0 dulu. Kemudian selanjutnya 2, 10/3. Kemudian yang terakhir 11/3. Nih ya, jadi himpunan penyelesaiannya ada 4. Tuh, kita next ke bentuk yang kelima, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, kalau yang tadi bilangan pokoknya sama, pangkatnya beda. Nah, ini kebalikannya, bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama. Untuk menyelesaikannya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, hx sama dengan 0, dengan fx tidak sama dengan 0, dan gx tidak sama dengan 0. Kemudian kemungkinan yang kedua, fx sama dengan gx. Jadi ciri-cirinya bentuk yang kelima, bilangan pokoknya berbeda dan memuat variabel, kemudian pangkatnya sama. Kita langsung ke contoh soalnya. Selesaikanlah x kuadrat kurang 5x plus 9 pangkat x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 2x tambah 3 pangkat x kuadrat kurang 4x tambah 3. Nah, jadi ini bentuk yang kelima. Kita coba selesaikan sama-sama ya, teman-teman. Penyelesaian. Kemungkinan yang pertama, hx-nya sama dengan 0. Hx ini untuk yang bentuk kelima, hx itu simbol ini, si pangkat. Jadi hx-nya yang ini nih. Nih, hx-nya ini sama ya. Nih, jadi hx sama dengan 0, berarti hx kita ganti x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini seperti biasa persamaan kuadrat, berarti difaktorkan x kuadrat xx. Di sini berarti 3 sama 1, biar hasilnya min 4, min 3, min 1. Nah, ini jika teman-teman masih bingung cara memfaktorkan, silakan simak video saya tentang pemfaktoran, karena akan banyak sekali teman-teman ketemu dengan ini nih, si pemfaktoran. Jadi kita dapat x-nya 3 atau x-nya sama dengan 1. Kemudian kita coba kemungkinan yang kedua, fx-nya sama dengan gx. Nah, fx di sini simbol bilangan pokoknya, gx juga simbol bilangan pokok. Jadi fx-nya x kuadrat kurang 5x plus 9 sama dengan gx-nya yang ini. Ya, 2x tambah 3, langsung aja kita masukkan, jadikan 1. Jadi x kuadrat kurang 5x ini jadi min 2x plus 9 min 3 sama dengan 0. Jadi kita jadikan 1 di ruas kiri. X kuadrat min 5 kurang 2 min 7x tambah 9 kurang 3, 6 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi ini difaktorkan. Nih,
X, X. Perkalian yang hasilnya 6 dijumlahin min 7, berarti 6 sama 1. 6 kali 1, min, ya. Jadi kita dapat, nih saya lanjutkan ke sini, X-nya sama dengan 6, atau X-nya sama dengan 1. Jadi untuk soal yang nomor 2, kita dapat ini ya, nilai-nilai X yang memenuhi, yang merupakan penyelesaiannya kan kita dimintakan selesaikan lah, jadi nggak perlu ditulis dalam himpunan. Jadi nilai X yang merupakan penyelesaian persamaan eksponensial ini, soal ini, yaitu X-nya sama dengan 1, kemudian 1 ada 2 kali, jadi cukup ditulis 1 kali ya, nih sama dengan ini. Kemudian X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 6, itu ya. Berikutnya bentuk yang F. A dikali A pangkat fx kuadrat tambah B dikali B pangkat fx plus C sama dengan 0 dilakukan permisalan Y sama dengan A pangkat fx. Nah, langsung aja ke contoh soalnya biar nggak bingung. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x kurang 2 pangkat x tambah 3 tambah 16 sama dengan 0. Nah, di sini untuk bentuk yang F ini kalian harus mahir sudah menggunakan sifat-sifat eksponensial. Jadi teman-teman yang merasa masih belum begitu paham tentang sifat-sifat eksponensial, silahkan cek video saya sebelumnya tentang sifat-sifat eksponensial, karena akan sangat banyak membantu kalian untuk mengerjakan tipe-tipe soal seperti yang F ini. Langsung aja kita coba selesaikan penyelesaian. Jadi sebelum kita misalkan, kita jabarin dulu nih. Kita tulis dulu ya soalnya, 2 pangkat 2x dikurang 2 pangkat x plus 3 tambah 16 sama dengan 0. Nah, ini 2 pangkat 2x boleh ya kita tulis menjadi seperti ini. 2 pangkat x pangkat 2. Ini sifat eksponen, kalau seperti ini berarti pangkatnya dikalikan, dikurang ini juga pangkatnya dijumlahin, berarti bisa kita jabarkan jadi perkalian 2 pangkat x dikali 2 pangkat 3. Nah, inilah pentingnya teman-teman sebelumnya harus sudah menguasai sifat eksponensial. Kalau penjumlahan itu diubah menjadi perkalian ya. Nah, kalau sudah sampai sini, nah baru kita lakukan permisalan. Kita di sini misalkan, nih yang paling banyak keluar ini kan 2 pangkat x. Nih, jadi yang kita misalkan di sini 2 pangkat x itu sebagai sembarang ya, ini huruf apa? Kalau di sini y, kalau di sini saya mau pakai huruf p, bebas ya mau pakai huruf apa teman-teman. Jadi 2 pangkat x kuadrat, 2 pangkat x-nya kita misalkan p, berarti ini menjadi p kuadrat dikurang ada 2 pangkat x lagi, kita ganti p lagi, dikali 2 pangkat 3 tambah 16 sama dengan 0. Jadi p pangkat 2, 2 pangkat 3 8, boleh kita tulis di depan menjadi 8p tambah 16 sama dengan 0. Nah, ini lagi-lagi persamaan kuadrat difaktorkan, p kuadrat berarti pp. Nih 16 perkalian hasilnya 16 dijumlahin hasilnya min 8, berarti min 4 dan min 4 sama dengan 0. Berarti kita dapat p-nya nilainya 1 ya, karena sama, p-nya nilainya 4. Nah, kalau teman-teman sudah sampai sini, kembalikan lagi p itu tadi sama dengan 2 pangkat x. Jadi 2 pangkat x sama dengan 4. Nah, kemudian 2 pangkat x sama dengan 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2. Nih, ini gunakan sifat eksponensial yang bentuk A. Jadi dapat x-nya sama dengan 2. Jadi untuk soal yang ini himpunan penyelesaiannya sama dengan 2. 1 aja nih. Berikutnya soal yang bentuk yang G. A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Ini bilangan pokoknya berupa angka atau konstanta, tapi pangkatnya beda, bilangan pokoknya juga beda. Jadi semuanya ini beda, bilangan pokoknya beda, pangkatnya juga beda. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini,
teman-teman bisa coba cara yang pertama, fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0, kemudian tentukan nilai-nilai x yang memenuhi keduanya. Tapi jika ternyata setelah dicoba tidak menghasilkan, kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan logaritma. Langsung aja ke contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 6 pangkat x tambah 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat kurang 3x plus 2. Ya, kita coba pakai yang cara pertama dulu, yang ini, fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Fx ini simbol untuk pangkatnya, berarti pangkat yang ini fx sama dengan 0, fx nya kita ganti x tambah 1 sama dengan 0, x nya kita dapat min 1. Kemudian gx nya sama dengan 0, gx nya di sini yang ini, x kuadrat tambah 3x plus 2 sama dengan 0, lagi-lagi ketemu pemfaktoran. Nah, x perkalian hasilnya 2, 1 kali 2 plus ya. Jadi dapat x nya sama dengan min 2 atau x nya sama dengan min 1. Nah, kita cari nilai-nilai yang x yang memenuhi keduanya. Nah, yang pertama kita dapat x nya min 1, kemudian yang kedua kita dapat min 2 dan min 1. Nah, jadi yang memenuhi kedua-duanya yang sama itu yang ini. Ini ya teman-teman, sama-sama x nya ada nilainya yang sama nih, yaitu min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya ini x yang memenuhi keduanya yaitu min 1. Yang min 2 ini tidak kita pakai karena dia hanya satu kali aja, di sini tidak ada. Jadi kita cari yang memenuhi keduanya. Jadi hanya min 1. Ya. Nanti kalau misalnya kita coba cara pertama ternyata tidak menghasilkan yang dua-duanya sama, memenuhi keduanya, berarti kita gunakan cara yang kedua. Gitu ya. Ini masih bentuk yang G, saya akan contohkan yang tidak digunakan cara yang pertama, jadi kita harus menggunakan cara yang logaritma. Tapi sebelum itu kita coba-coba dulu gitu. Saya pastikan dulu kalau ini tidak memenuhi cara yang pertama. Jadi yang pertama fx-nya sama dengan 0 ya kan tadi. Nah, fx-nya di sini 2x kurang 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x-nya kita dapat 1/2. Kemudian yang kedua gx sama dengan 0. Gx-nya di sini x tambah 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 2. Nah, tadi yang kita cari itu yang memenuhi keduanya. Nah, ternyata dua-duanya nggak ada yang sama nih. Nah, jadi karena ini tidak menemukan solusi, kita gunakan cara yang kedua. Nah, yang ini nih. Nah, materi logaritma ini sebenarnya akan kalian temui setelah materi eksponensial selesai. Nah, tapi yaitu ternyata di eksponensial pun kalian sudah diminta untuk menggunakan logaritma gitu ya. Jadi kita coba dulu nih, kedua ruas ditarik logaritma. A pangkat fx sama dengan b pangkat gx nih. Jadi 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 3 pangkat x tambah 2. Kemudian kedua ruas kita tarik logaritma, jadi semuanya kita kasih logaritma di depannya. Logaritma itu simbolnya log. Log 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan log 3 pangkat x plus 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini sifat logaritma ada di sini ya, banyak. Jadi sifatnya itu salah satunya yang akan kita pakai yang ini. Nih. Jadi kalau ada pangkatnya di sini, pangkatnya boleh kita kalikan ke depan. Nih, jadi 2x kurang satunya boleh kita tulis di depan. Pangkat dikalikan ke depan, log 2 sama dengan, nah ini juga pangkat x tambah 2-nya kita tulis ke depan. Log 3. Nah, pelan-pelan aja ya, karena kelas 10 memang kalian belum belajar nih sifat-sifat logaritma. Nah, kemudian ini bisa kita kalikan pelangi ya, 2x kali log 2, jadi 2x log 2, min 1 kali log 2, jadi min log 2, sama dengan ini juga x kali log 3, nih ya, jadi x log 3, ditambah 2 kali log 3, 2 log 3. Nih. Nah, kemudian
ini bisa kita kembalikan. Kalau tadi kan pangkat, awalnya pangkat, kita pindah ke depan jadi perkalian. Nah, ini perkalian. Nah, saya ubah dulu deh warnanya biar kelihatan. Bentar. Wait. Nah, yang ini perkalian 2x log 2, 2-nya ini boleh kita ubah ke pangkat. Nih. Ubah dulu warnanya. Jadi kita atau kebalikannya dari sifat yang tadi, jadi x log 2. Ini yang di depan kita ubah lagi menjadi pangkat. Dikurang log 2-nya tetap sama dengan, nah ini juga x log 3-nya tetap ditambah, nah ini 2-nya yang ini juga mau saya pindahin ke pangkat. Nih ya. Nih. Nih ya teman-teman, jadi saya pindahin jadi log 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita selesaikan aja dulu yang pangkatnya. Ini jadi x log 2 pangkat 2 itu 4 dikurang log 2 sama dengan x log 3 ditambah log 3 pangkat 2, hasilnya 9. Nah, kemudian yang memuat x kita gabungkan jadi satu ruas, jadi x log 4. Ini pindah ruas jadi kurang x log 3 sama dengan log 9. Kemudian min log 2 kita pindah ke sebelah kanan jadi plus log 2. Nah, gini ya. Nah, kemudian ini pengurangan ya, pengurangan sifat yang ini. Kalau pengurangan kebalikan dari eksponen, mirip seperti eksponensial ya. Kalau pengurangan itu dijadikan ke pembagian. Nih sama-sama ada x-nya, x-nya boleh kita tulis satu kali. Jadi x log 4 dikurang x log 3 nih. A log B dikurang A log C menjadi A log B per C. Jadi ini menjadi log 4 per 3 sama dengan, nah kalau penjumlahan itu kita yang ini, penjumlahan itu menjadi operasinya perkalian. Ya, jadi log 9 kali 2. Nih, jadi kita dapat x log 4 per 3 sama dengan log 18. Aduh, mau tidak ini. Nah, jadi ini seperti biasa, x sama dengan, ini pindah jadi pembagian ya, log 18 per log 4 per 3. Agak maksa ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita dapat x-nya sama dengan 4 per 3 log 18. Jadi kalau bentuknya seperti ini, sifat logaritma bisa kita ubah menjadi 4 per 3 log 18. Jadi nilai x yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya itu ini ya, 4 per 3 log 18. Sudah tidak memungkinkan untuk saya tuliskan himpunan penyelesaian. Jawabannya yang ini ya teman-teman. Oke, itu aja bentuk-bentuk eksponensial. Jadi ada bentuk A sampai G, silahkan teman-teman pelajari baik-baik, karena setelah persamaan eksponensial nanti kita ketemu lagi di materi pertidaksamaan eksponensial. Jadi syarat sebelum pertidaksamaan harus paham dulu persamaan eksponensial. Silahkan jika ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.